Halo teman-teman semuanya, adakah dari kalian yang sudah mengetahui hal-hal tentang berpikir komputasional? Ayo kita bahas materinya bareng-bareng, simak terus ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Natasha Putri Maharani dari kelas 10 MPLB 2 dari SMK Negeri 2 Semarang. Di poin A ada pola berpikir, konsep ide atau gagasan. Ide atau gagasan adalah gaya atau respons berpikir yang melahirkan rancangan, solusi, bayangan, atau imajinasi terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian, ide bisa muncul secara spontan atau melalui proses pemikiran yang lama. Kemampuan melahirkan ide berbeda pada setiap orang dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan, intuisi, dan daya analisis permasalahan. Lalu yang kedua ada teknik pemetaan ide. Tujuannya mengatasi kompleksitas masalah dengan memvisualisasikan ide agar lebih detail dan jelas. Yang ketiga ada langkah memetakan ide. Yang pertama, tentukan tema pokok. Yang kedua, identifikasi cabang-cabang utama yang mungkin ada. Yang ketiga, mengembangkan subtema menjadi sub-sub item yang lebih lengkap dan detail. Selanjutnya ada manfaat pemetaan ide. Yang pertama membuat poin-poin inti, yang kedua menguraikan secara detail setiap tahapan, yang ketiga memperbaiki sistem atau struktur alur bisnis, logika pemrograman, dan lain-lain. Yang keempat menjadi pedoman dalam menentukan penyelesaian masalah sejenis. Lalu ada konsep algoritma. Definisinya, algoritma berasal dari kata algorithm dan merupakan metode penyelesaian masalah yang secara logis, runtut, dan sistematis dalam waktu secepat mungkin. Intinya, serangkaian proses atau aturan yang diurutkan secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Peran algoritma dalam teknologi. Algoritma menjadi bekal bagi perkembangan teknologi baru seperti AI, Artificial Intelligence, sistem pakar, data mining, dan lainnya. Keberhasilan algoritma dipengaruhi oleh kerja otak kiri berperan dalam analisis, logika, perhitungan, dan otak kanan berperan dalam berpikir kreatif, intuisi, dan interaksi. Lalu ada poin B, pernyataan logika dan proporsi. Proporsi mengandung pengertian metode untuk menyatakan sesuatu secara utuh sehingga dapat dinilai apakah pernyataan tersebut benar, salah, disetujui, ditolak, diterima, atau disangkal validasinya. Pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti nilainya, benar atau salah, sedangkan kalimat terbuka adalah jenis kalimat yang masih diperlukan pengujian untuk menentukan benar salahnya. Aspek penggunaan dalam proporsi. Yang pertama aspek bentuk, yang kedua aspek sifat, yang ketiga aspek luas, yang keempat aspek kualitas dan kuantitas. Pada poin C, logika matematika. Yang pertama negasi, metode membalikkan nilai sebelumnya. Yang kedua, konjungsi, penggabungan beberapa pernyataan yang dikenal dengan istilah pernyataan majemuk. Yang ketiga, disjungsi, perbandingan penerapan antara dua pernyataan. Yang keempat, implikasi, salah satu penerapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung. Yang kelima, biimplikasi, salah satu jenis pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata penghubung. Pada poin D, metode penalaran. Dalam merangkum dan mengambil simpulan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama deduktif, menggali informasi secara umum kemudian dirangkum. Yang kedua induktif, mempelajari dan menganalisis pernyataan. Yang ketiga abduktif, mengambil salah satu opsi yang dianggap mendekati kebenaran. Logika konferensi bilangan, sistem bilangan dengan notasi tertentu yang digunakan untuk mempresentasikan besaran atau jumlah objek seperti binar, desimal, heksadesimal. Poin F, berpikir algoritmia. Berpikir komputasional atau computational thinking merupakan metode penyelesaian masalah dengan cara menerapkan metode ilmu komputer, informatika, yang menuntut berpola pikir runtut, teratur, detail, jelas, serta memiliki nilai input dan output yang dihasilkan. Elemen computational thinking ada abstraction, lalu ada algorithmic thinking, automation, decomputation, debugging, generalization. Sekian dari materi yang saya sampaikan, sampai jumpa lagi.